Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita untuk pertama kalinya di tahun ajaran baru kita bisa bertatap muka lagi walaupun dalam kondisi jarak jauh. Mudah-mudahan antum semuanya sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini dan kita semuanya selalu dijaga dari segala macam arah bahaya, insyaallah. Baik, udah siap ya semuanya. Hari ini kita insyaallah pembelajaran Quran diawali. Sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, Ustaz ingin sedikit mengevaluasi hasil pembelajaran kemarin, apa yang sudah kita lakukan di tahun ajaran kemarin. Jadi ini Ustaz ada sedikit slide yang ingin disampaikan, yaitu pedoman pembelajaran Al-Quran. Ya. Baik, bentar. Ya, pertama sampaikan mengenai adab mempelajari Al-Quran. Orang yang hendak mempelajari Al-Quran tentu saja harus memperhatikan adab-adab dalam mempelajarinya. Hal ini dimaksudkan agar apa-apa yang kita pelajari itu menjadi lebih berkah dan berada dalam ridhonya. Apalagi yang dipelajari ini ya kitab panduan umat Islam yang mengatur hidup manusia selama di dunia ini. Jadi kita harus benar-benar memperlakukannya dengan sebaik-baiknya. Oke, setuju ya? Kita lanjut. Materi pertama yaitu tentang kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Ini harus kita pahami. Ustadz menulis ini sekaligus mengevaluasi pembelajaran di tahun ajaran kemarin mengenai pembelajaran Al-Quran. Nah, di sini dijelaskan kesalahan umum dalam membaca Al-Quran. Yang pertama itu vokal yang tidak sempurna, ya. Jadi vokal yang tidak sempurna itu seperti apa maksudnya? Yaitu kebiasaan umum yang salah kita ucapkan. Misalnya vokal A, I, U yang tidak pernah jelas. Ya, jadi kenapa bisa demikian? Ya karena biasanya mulut kita ini sering dikulum ketika membaca Al-Quran. Jadi bunyi A, I, U-nya itu enggak jelas terdengarnya. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, vokal yang sempurna itu, jadi ketika membuka mulut dengan sempurna, ketika membaca huruf harokat fathah. Jadi mulutnya harus terbuka. A, ya, seperti itu. Kemudian menurunkan bibir bawah atau menyinyir ketika membaca huruf yang berharokat kasroh. I, A terbuka, I menyinyir, I, ya seperti itu. Dan yang ketiga itu mencucu atau memonyongkan bibir dengan sempurna ketika membaca huruf yang berharokat dhammah. U, A, I, U, A, I, U, ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu ketika membaca huruf sukun, suaranya itu sering mantul. Nah, kebiasaan umum yang salah itu
Contohnya, pantulan suara sering terjadi karena ketika mengucapkan huruf yang harokat sukun atau mati selalu tergesa-gesa, sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Contohnya seperti apa? Misalnya, alhamdu. Ada orang yang membaca ale, jadi kayak gitu. Ada pantulan, alhamdu. Ya, alhamdu. Jadi itu kebiasaan yang keliru. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Lidah atau bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi biasanya huruf-huruf yang bersukun. Atau al-qari'ah, suka terdengar al, ya gitu ya. Jadi hati-hati dengan huruf yang sukun yang sering mantul. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak konsisten dalam membaca mad 2 harokat atau tanda panjang yang 2 harokat. Kebiasaan umum yang salah ini membaca mad 2 harokat ini sering terlalu pendek atau terlalu panjang. Kenapa bisa demikian? Biasanya kalau diperhatikan itu karena perhatian pembaca itu lebih besar terhadap lagu atau nada, sehingga panjang pendeknya kurang diperhatikan. Yang kedua, ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca berikutnya, sehingga memanjangkan huruf sebelumnya. Jadi kayak loading dulu, karena loadingnya kelamaan jadinya panjang itu menjadi bertambah panjang. Jadi itu ya. Jadi karena sering memperhatikan lagu, dan yang kedua karena ragu dengan huruf yang berikutnya. Cara mengatasinya gimana? Yaitu dengan suara diayun untuk huruf-huruf yang mempunyai 2 harokat. Contohnya, a, i, u, a, i, u. Seperti itu. A, i, u. Jadi itu sudah cukup 2 harokat. Oke, paham ya? Kemudian selanjutnya yaitu kesalahan yang umum terjadi ketika membaca Al-Quran itu karena tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah. Ya. Jadi ketika huruf gunnah itu suka tergesa-gesa, enggak ditahan dulu. Kenapa kebiasaan umum yang salah ini terjadi? Karena ketidaktahuan makna gunnah. Membacanya itu sering tidak ditahan dulu, sering terlalu cepat atau langsung ke huruf berikutnya. Jadi cara mengatasinya gimana? Tahan suaranya itu lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Jadi sebagian ulama qiraat juga menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 jari yang tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Jadi 3 ketukan ditahannya ya. Jadi huruf apa gunnah itu? Nun tasydid, mim tasydid, ya. Nun sukun, tanwin, itu harus hati-hati. Kemudian huruf mim, huruf ba. Jadi contoh nun tasydid itu inna, innama, ditahan dulu, innama. Jadi jangan terburu-buru, innama, jangan kayak seperti itu ya. Jadi itu contoh bacaan yang keliru karena tergesa-gesa ketika membaca huruf gunnah. Oke, sampai sini jelas ya. Itu mungkin sebagai evaluasi pembelajaran Quran pada kesempatan perdana ini. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika sudah tahu kesalahan umum kita? Apakah ada yang di bacaan panjangnya? Apakah ada yang di bacaan gunnahnya? Apakah ada yang di bacaan sukunnya yang sering mantul? Ataukah bacaan yang lainnya?
Jadi saatnya memperbaiki diri, ya. Jika sudah tahu kesalahan umumnya, maka berhati-hatilah ketika membaca. Oke, mari kita coba perbaiki bacaan yang ada. Karena ini di kelas 12, kita coba untuk fokuskan di juz 29 dan 30. Kita baca juz 29 secara bersama-sama sebelum ke tahap berikutnya. Oke ya, nanti kita awali dari surah Al-Mulk. Antum coba untuk membuat rekaman voice note-nya dan dikirimkan supaya diketahui apa yang menjadi kelirunya. Oke, dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan tugasnya ya. Ditunggu sambil memperbaiki diri. Jika ada yang ditanyakan, silakan boleh di komentari atau ditanyakan.